Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kita kepada Allah, ya. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang abjadiyat amaliyah bulan Ramadan, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad, ya. Dan kita masuk pada huruf yang ke-18 yaitu huruf ain. Bahwa huruf ain merupakan awal, ya, dari kalimat yang ada dalam abjad bulan Ramadan, ya, dari kata al-umroh, ya. Ya, umroh yaitu pelaksanaan ibadah di tanah suci, ya, baik Mekah maupun Madinah. Yang mana, ya, biasanya para kaum muslimin, ya, umat Islam, ya, begitu antusias melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena sesuai dengan janji Rasulullah SAW, ya, bahwa ibadah umrah dilaksanakan di bulan Ramadan ganjarannya seperti melaksanakan ibadah haji. Ya memang, ya, ibadah Ramadan pada tahun ini mungkin tidak bisa dilaksanakan, ya, karena memang kondisi pandemi. Ya, akhirnya, ya, Mekah pun di lockdown, ya, tidak lagi ada, ya, diperkenankan pelaksanaan ibadah umrah dari luar, ya, kota Mekah, ya, atau dari orang luar negeri yang masuk ke dalam kota Mekah, baik pun dan juga kota Madinah. Tapi hakikatnya ada juga kesempatan kita bisa melaksanakan atau mendapatkan pahala ibadah umroh, ya, walaupun tidak melaksanakan umroh. Ya memang ini cara maknawi, ya, atau mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umroh, ya. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, man sholal fajro, ya, summa, ya, zakaro, ya, summa qa'ada wa zakaro hatta, ya, tola al-fajri summa sholla, ya, rok'ataini falahu, ya, al-umroh tamah au fimalunil hadis, ya. Jadi barang siapa, kata Nabi, melaksanakan ibadah sholat fajar, sholat subuh, lalu dia duduk beberapa saat berzikir, ya, ya, sampai akhirnya terbit matahari, lalu dia melaksanakan 2 rakaat setelah itu, ya, yang disebut dengan syuruk, ya, sholat isyraq, ya, maka dia akan mendapat pahala seperti melaksanakan umroh sempurna. Ya. Nah, tentunya pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bisa dilaksanakan hal tersebut di saat kita juga tidak dibolehkan atau diarahkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah boleh di rumah, ya? Ya kalau salat zuhri memang disebutkan di masjid, ya. Tapi kita ikhtiar saja, ya. Kalau memang mau ikhtiar, ya sholat aja juga di rumah, ya, karena memang kita pengen melaksanakan itu tapi terbatas, tidak boleh atau diarahkan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi sholat subuh lalu zikir sampai terbit matahari atau sampai isyraq, gitu kan. Lalu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti yang disebutkan dalam hadis, walaupun di rumah, ya, nanti insya Allah mudah-mudahan mendapatkan balasan ganjaran seperti, ya, halnya yang disebutkan ketika melaksanakan di masjid, ganjaran pahala seperti melaksanakan umrah sempurna. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ya hakikatnya memang kita pengen, ya, banyak juga di kalangan masyarakat atau umat Islam ingin sekali, ya, melaksanakan ibadah umroh, ya. Ya, umroh itu kan sebagai juga pengobat hati, ya, apalagi di saat sekarang, ya. Ibadah haji itu terbatas, ya. Jumlah manusia sudah semakin banyak sehingga antrian untuk haji itu semakin banyak. Sehingga, ya, kesempatan itu bisa dilakukan dengan mengganti dengan melaksanakan ibadah umroh, ya. Artinya untuk melepas kerinduan, ya. Melepas kerinduan dari, ya, ibadah haji yang belum terlaksana, ya mungkin harus mengantri dengan waktu yang panjang, ya. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun, bahkan ada juga
ya suatu negara dikatakan sejak lahir pun dia sudah mendapatkan antrian ya. Nanti pas dewasa. Ya. Nah, tentunya ini adalah ya kesempatan yang bisa dilakukan ya melaksanakan ibadah umroh, tapi tentunya menunggu kondisi aman dulu ya. Ya, apakah nanti pas setelah Ramadan kita sudah melewati ya kondisi yang sedang kita hadapi ini ya, maka itulah nanti bisa dilaksanakan ibadah umroh yang ganjarannya insya Allah ya akan banyak ya, akan besar ya, karena sholat di Masjidil Haram Mekah dan juga sholat Masjidil Haram Madinah itu pahalanya berlipat ganda. Pun juga dapat berkunjung atau bersilaturahim dan berziarah ke makam orang mulia ya, orang paling mulia yang ada di muka bumi ini yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga ya berkunjung atau bersilaturahim berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Tidak ada tempat yang mulia yang ada di muka bumi yang suci ini kecuali Mekah dan Madinah serta Palestina, Masjidil Aqsa ya. Kata Nabi SAW, la tasyuddur rihal illa salasi masajid. Janganlah kalian meniatkan untuk pergi ke beberapa tempat kecuali untuk 3 tempat ini ya. Masjid Haza, masjid kau ini, wa Masjid Al-Haram di Mekah, wa Masjid ya, Al-Aqsa di Palestina. Ya, di masjid aku ini Madinah, terus juga masjid yang ada di Mekah ya, dan juga Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Nah, karenanya ya ibadah umrah pun sebenarnya pelaksanaan yang dilakukan secara terbatas ya. Ya tertentu tidak terbatas waktunya, tentunya kapan saja bisa ya. Nah, ini bagi siapa yang bisa melaksanakan ya persilakan untuk melaksanakan. Tapi kalau memang kondisi seperti ini ya sementara untuk diurungkan dulu ya, untuk tidak dilaksanakan ibadah umroh pada kesempatan ya hari-hari ini ya. Ya mudah-mudahan kita tetap berdoa dan optimis Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat masalah yang sedang kita hadapi yang di Indonesia maupun di seluruh dunia ya, dan juga kita berharap bisa kembali melaksanakan ibadah secara baik, secara normal seperti sedia kala. Ya tentunya kalau sudah keluar begini kita semangat ya. Jangan sampai semangatnya ketika dalam kondisi ya pandemik lalu setelah keluar ya kayak acuh dan juga cuek saja dalam melaksanakan ibadah ya. Ya tentunya semua itu pasti ada hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Aku qul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.